Hola, Soul Seekers! Today, I bring you a very special message to announce for you. So, welcome back to Think of Soul channel. Stay until the end of the video to see what is about my testimony. Enjoy the video and what? You good? I'm good, thanks. So what's wrong with you? You don't know if there is an error attitude to God. Set aside, deny, ignore, itu yang terjadi. Mengesampingkan, memungkiri, mengabaikan God's desire and purpose. So, I want you to concentrate about this video because I have something important to tell you. And don't worry, I hope you enjoy this video. Amen. Soul Seekers, ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, kehidupan mereka sangat menderita. Mereka hidup dalam kesusahan. Tetapi setelah 70 tahun tinggal di Babel, walaupun sebagai bangsa yang dibuang, hidup mereka mulai menjadi nyaman. Pada zaman itu ada Daniel di istana Babel, ada Esther di istana Ahasiweros. Karena kenyamanan, mereka menjadi lupa untuk pulang ke tanah airnya. Mereka tidak ingin pulang dan melupakan untuk pulang ke tanah airnya. Sampai Tuhan mengingatkan mereka untuk pulang dengan menggerakkan Raja Kores. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia pulang. Allah memakai Raja Kores untuk membawa pulang umatnya ke tanah airnya. Untuk apa mereka dipulangkan? Di dalam 2 Tawarik 36 jelas sekali disebutkan bahwa ada agendanya Tuhan, yaitu membangun kembali bait Allah. Mereka dipulangkan untuk sebuah misi, sebuah rencana menggenapi agenda Tuhan. Hal pertama yang Tuhan perintahkan kepada umatnya ketika keluar dari Mesir adalah membangun kemah suci. Dalam kitab Keluaran tidak berakhir dengan lepasnya bangsa Israel dari Firaun, tetapi berakhir dengan berdirinya kemah suci. Perintah ini langsung diberikan oleh Tuhan dan tidak menunggu sampai mereka sampai di tanah perjanjian. Buktinya bahwa bait Allah di kemah suci ini sifatnya portable, bisa dipindah-pindahkan, yang kita sebut tabernakel. Karena tabernakel adalah rumah Tuhan di padang gurun. Sedangkan pada zaman Raja Salomo, Tuhan membangun bait Allah, dan pada zaman Nebukadnezar, bait suci Salomo dihancurkan dan dibakar. Bait suci sangat penting bagi Tuhan karena bait suci adalah representasi Allah di dalam dunia ini. Allah itu maha hadir, tetapi bait suci adalah satu-satu tempat yang bisa mewakili Allah di perjanjian lama. Ibaratnya seperti kedutaan besar Allah di dunia. Oleh sebab itu tujuan pembebasan dari Babel adalah untuk membangun kembali bait Allah. Namun setelah 20 tahun bait Allah itu tetap saja dibiarkan dalam reruntuhan. Umat ini hanya memprioritaskan kenyamanan hidup daripada kemuliaan Allah. Mereka memberikan alasan bahwa sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Pantas jika Tuhan marah, karena 20 tahun mereka berlalu dilepaskan, tetapi yang dibangun adalah rumah mereka sendiri. Jika kita perhatikan, mereka membangun rumah itu bukan rumah yang sembarangan,
Perhatikan kata papan, itu kalau di Indonesia rumah dipapani berarti rumah kumuh. Tetapi di Timur Tengah mencari papan kayu itu susah. Jadi kalau ada orang yang rumahnya dipapani, itu berarti rumah orang kaya atau rumah elit. Jadi pada waktu itu umat Tuhan membangun rumah-rumah yang elit, yang luar biasa, yang menampilkan kekayaan. Mereka menganggap kemuliaan Allah adalah menunjukkan kenyamanan hidup bagi orang lain. Soul seekers, Allah tidak anti kenyamanan. Allah kita adalah Allah yang menciptakan Taman Eden kepada manusia pertama supaya manusia itu nyaman tinggal di sana. Allah yang memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, dan di tanah perjanjian tanah yang digambarkan kaya dengan susu dan madunya, berarti ada kenyamanan. Di sini membuktikan Allah bukan anti kenyamanan, tetapi Allah pro kenyamanan. Tetapi perlu diperhatikan, Allah tidak memanggil saudara untuk menyembah kenyamanan. Kita harus bisa membedakan arti dari menikmati kenyamanan tidak sama dengan menyembah kenyamanan. Menyembah kenyamanan artinya tidak mau hal ini hilang dalam hidup kita. Kita harus mapan hidupnya, kita harus settle, kita harus kecukupan. Aku tidak mau miskin, aku tidak mau mengais-ngais rezeki lagi. Aku harus pintar memutarkan uang untuk mendapatkan cuan. Aku juga memikirkan masa tuaku, ada deposito yang besar untuk menjamin kelangsungan hidupku. Soul seeker, pikiran, waktu, dan segala keinginan hanya tertuju pada kenyamanan hidup dan bukan mencari apa yang diinginkan Tuhan. Coba kita lihat ayat yang kelima dari kitab Hagai. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Lalu ayat yang ketujuh mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Kamu sudah mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri, dan sekarang Tuhan mau bangsa ini memperhatikan keadaannya. Tuhan sudah memperingatkan mereka. Apa yang terjadi pada ayat 6? Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak panas. Lalu di ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Soul seekers, ketika kamu mengabaikan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, maka Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita kepuasan hidup. Kalau kita melihat bahwa umat Tuhan hanya memperhatikan keadaannya sendiri, entah itu mereka hanya membangun dan membangun, mereka hanya memikirkan bisnisnya mereka hanya mencari kebutuhan uang dan uang dan uang terus. Bahkan mereka yang ada di dalam masalah, mereka hanya memikirkan masalah dan masalah. Mereka tidak sadar ketika mereka menabur di dalam pekerjaannya, tetapi mereka membawa pulang sedikit hasilnya. Bahkan mereka dikatakan mereka makan tetapi tidak rasa kenyang, mereka minum tetapi tidak rasa puas, mereka berpakaian tetapi tidak panas. Semua itu terjadi karena apa? Karena Tuhan memperingatkan. Dan begitu banyak orang yang diperingatkan Tuhan justru makin terus mengejar kekurangan, justru makin mengejar terus apa yang menjadi kegagalan. Soul seekers, perhatikan keadaanmu. Ayat ini berbicara bahwa engkau harus memperhatikan rumah Tuhan. Engkau harus memperhatikan hidupmu adalah untuk rumah Tuhan. Engkau harus memperhatikan bahwa di dalam pikiran hatimu bukan berkecamuk tentang apa yang ada dalam bisnismu, bukan berkecamuk dengan apa yang kamu rasa itu kesukaran, tetapi di dalam pikiran hatimu harus timbul suatu keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, harus timbul suatu kegairahan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan.
bangunlah rumah Tuhan. Janganlah engkau hanya memperhatikan dirimu, keluargamu, anak-anakmu, tetapi engkau lupa memperhatikan apa yang menjadi keinginanmu. Kalau tadi umat Tuhan mengatakan ini belum saatnya untuk membangun rumah Tuhan, Soul Seekers, banyak orang selalu menunda, to postpone berbuat kepada Tuhan. Kita tidak tahu waktunya. Padahal peringatan-peringatan yang diberikan kepada Tuhan itu untuk supaya engkau cepat balik, supaya engkau cepat kembali, supaya engkau cepat menjadi orang yang establis kembali. Kalau engkau pada masa yang lalu tidak memperhatikan Tuhan, hari ini engkau harus mulai memperhatikan Tuhan. Betul? Karena ini yang menjadi keinginan Tuhan. Semua manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan. Bukan engkau menunjukkan kemuliaan dengan kenyamananmu, bukan engkau menunjukkan kemuliaan dengan kekayaanmu, tetapi tunjukkan kemuliaan dan kenyamanan itu adalah di dalam rumah Tuhan, di dalam pengabaran Injil, di dalam memberikan berkat, di dalam memberikan doa, di dalam engkau bersosialisasi dengan baik dan menolong orang yang menderita. Karena itu kerinduan hati Tuhan. Soul Seekers, perhatikan keadaanmu. Kalau engkau masih di dalam putaran perhatikan diri dan bisnis dan keadaanmu, engkau tidak akan selesai-selesai. Engkau terputar-putar seperti lingkaran setan. Jika engkau mengalami kesulitan, itu pertanda Tuhan ingin engkau berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Oke? Jesus bless you. See you again. Amin. Pang, 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 pang. Amin.